Halo, aku butuh kamu datang ke sini. Apa alamatnya? Ayo pergi. Ayo. Aku butuh kamu membantuku dengan itu. Masukkan aku. Kami masuk ke dalam rumah. Aku pikir iparku sudah mati. Oke, apa alamatnya? Denny baru saja bilang 4077 Union Hill Road. 4077. 77. Oke, 407 Union Hill, benar. Ya. 47. Kamu butuh bantuan. Mas, kamu harus kasih tahu aku apa yang terjadi. Ada darah di seluruh rumah. Oke. Kakak iparku ada di kamar tidur dan sepertinya seseorang telah memukulinya habis-habisan. Ada darah di seluruh apartemen, Bu. Bisakah Anda memberitahu saya itu di kabupaten mana? Apa? Itu di Pike County. Dia meninggalkan yang baru di... Baik. Saya butuh Anda keluar dari rumah. 91 itu Pike County, Pak. Silakan. Ini 911 bisa saya bantu? Ya, saya butuh seorang polisi untuk datang ke dekat 799 West 4. Baik. Jika... Semua hal ini ada di berita. Aku ada menemukan. sepupuku dengan luka tembak. Jadi, apa dia masih hidup? Tidak. Oke. Kita di 799 West. Itu dekat dengan 799. Aku tidak tahu alamatnya. Dia tidak punya kotak pos. Kamu tidak punya kotak. Oke, aku akan berdiri. Di luar, dekat lampu merah. Ini benar-benar sangat memilukan bagi keluarga-keluarga ini, seperti yang bisa kamu bayangkan. Dan kami akan terus mengikuti cerita ini sepanjang malam dan memberikan informasi terbaru segera setelah kami mendapatkannya. Untuk saat ini, melaporkan langsung dari Pikeston, saya Antoinette Levy, Local 12 News. Ini masih pagi hari pada tanggal 22 April 2016. Setelah menerima laporan tentang aktivitas mencurigakan, polisi dipanggil ke Union Hill Road di Piketon, Ohio. Apa yang mereka temukan sangat mengerikan. Keluarga Roden, yang dikenal secara lokal sebagai pekerja keras, sangat dekat dan tertutup, ditemukan tewas dibantai dalam serangkaian pembunuhan bergaya eksekusi. Kebrutalannya sangat mengejutkan. 8 anggota dari keluarga yang sama, tersebar di 4 rumah, telah ditembak berkali-kali. Beberapa saat mereka sedang tidur, bahkan ada satu yang ditembak tepat di mata. Saya ingin mengatakan bahwa saya ibunya Christopher Senior dan Kenneth. Dan saya hanya ingin mengatakan dari lubuk hati seorang ibu bahwa aku sangat terluka di dalam hati sejak hari aku mengetahuinya. Dan aku ingin mengatakan jika ada seseorang di luar sana yang tahu apapun tentang apa yang terjadi, maukah mereka tolong maju dan apa yang terjadi? Korban termasuk Christopher Roden Senior, mantan istrinya Dana Roden, dan anak-anak mereka, Frankie, Hannah Mae, dan Chris Junior. Yang juga terbunuh adalah tunangan Frankie Roden, Hannah Hazel Gilly, dan Kenneth Roden, saudara laki-laki Christopher Senior, bersama dengan sepupu mereka, Gary Roden. Christopher Roden Senior yang berusia 40 tahun adalah tulang punggung keluarga. Dikenal sebagai Chris besar, dia adalah pekerja keras dan tangguh. Dia adalah seorang ayah yang mencintai anak-anaknya dan menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Dana Roden yang berusia 37 tahun adalah ibu dari 3 korban, Frankie, Hannah Mae, dan Chris Junior. Dana dikenal karena sifatnya yang penuh perhatian dan cintanya pada keluarga. Frankie Roden yang berusia 20 tahun adalah seorang ayah dan pasangan yang setia. Hidupnya berpusat pada keluarga dan tunangannya, Hannah Hazel Gilly, yang juga kehilangan nyawanya secara tragis malam itu. Hannah Gilly yang berusia 20 tahun digambarkan sebagai seorang ibu yang penuh kasih dan sahabat sejati.
Dia memiliki impian untuk membesarkan anak-anaknya bersama Frankie, membangun kehidupan yang penuh cinta dan tawa. Hannah Mae Roden yang berusia 19 tahun adalah sosok yang berkemauan keras dan sangat melindungi orang-orang yang dicintainya. Setelah melahirkan putri keduanya yang saat itu baru berusia 4 hari ketika Hannah Mae dibunuh, dia sangat berdedikasi pada anak-anaknya dan menolak untuk menyerahkan hak asuh atas putrinya, Sophia, meskipun mendapat tekanan dari mantan pacarnya, Jake Wagner. Christopher Roden Jr. yang baru berusia 16 tahun adalah anak bungsu di keluarga itu. Dikenal sebagai Chris kecil, dia penuh energi dan masih memiliki seluruh hidup di depannya. Saudara-saudaranya selalu menjaga dia, dan dia sangat mengidolakan kakak laki-laki dan perempuannya. Kenneth Roden yang berusia 44 tahun adalah saudara laki-laki Christopher Senior, juga dikenal sebagai Kenny. Dia adalah pekerja keras, rendah hati, dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Gary Roden yang berusia 38 tahun adalah sepupu dan anggota keluarga besar yang dekat. Dikenal karena sifatnya yang santai dan selera humornya. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang telah dialami keluarga ini. Kamu tahu, ada banyak hal yang sudah beredar di luar sana. Tapi saudara-saudaraku adalah orang-orang baik. Mereka akan memberikan apapun yang mereka punya jika mereka bisa. Mereka akan melakukan apa saja untuk membantumu. Dana adalah orang yang luar biasa. Dia selalu berusaha membantu ibuku mengerjakan berbagai hal. Ya, aku juga mencintainya. Dia adalah menantu yang baik. Dia tidak pantas mendapatkan itu. Dia datang dan membantu sebisa mungkin ketika aku menjalani operasi tempurung lutut sebelumnya. Dia datang dan melakukan banyak hal-hal luar biasa untuk membantu. Saat komunitas lokal berduka, polisi langsung dihadapkan pada tugas yang berat. Mengapa keluarga Roden menjadi target dan siapa yang bisa bertanggung jawab atas pembantaian berdarah dingin seperti itu? Para penyelidik menyisir lokasi kejahatan. Jelas bahwa ini bukan tindakan kekerasan acak dan para pelaku mengenal keluarga itu dengan baik. Terungkap bahwa keluarga Roden menanam ganja di properti mereka dan laporan awal berspekulasi bahwa keluarga tersebut mungkin terlibat dalam jaringan kriminal yang lebih besar. Apakah pembunuhan itu bisa jadi merupakan akibat dari kartel narkoba yang mengirimkan pesan kekerasan? Selama lebih dari setahun, komunitas di Pike County terus diliputi ketegangan. Saat para penyelidik menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa ada jauh lebih banyak hal yang terjadi di bawah permukaan. Sesuatu yang lebih pribadi, lebih jahat, dan lebih bengkok. Sebuah perselisihan hak asuh yang pahit antara seorang ayah dan seorang ibu. Jake Wagner, mantan pacar Hannah Roden dan ayah dari anaknya yang berusia 2,5 tahun Sophia, berada di pusat perebutan hak asuh yang penuh konflik dengan Hannah sebelum kematiannya. Para penyidik meyakini bahwa perebutan hak asuh inilah yang mungkin menjadi alasan utama terjadinya pembunuhan tersebut. Saat pengawasan terhadap keluarga Wagner semakin ketat, keluarga tersebut kemudian membuat langkah yang tiba-tiba dan tak terduga. Keputusan ini justru menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Pada bulan Juni 2017, mereka mengemasi seluruh kehidupan mereka dan pindah hampir 4.000 mil jauhnya ke pedalaman terpencil Alaska. Mereka mengaku ingin memulai hidup baru, jauh dari rumor dan mata-mata yang selalu mengawasi di Pike County. Namun bagi para penyelidik, kepindahan ini lebih dari sekedar upaya untuk memulai hidup baru. Ini adalah usaha yang sudah diperhitungkan untuk melarikan diri dari lingkaran kecurigaan yang semakin menyempit. Meskipun mereka pindah, pihak berwenang Ohio dengan bantuan agen federal tetap mengawasi keluarga Wagner dengan ketat. Alaska mungkin memberikan jarak secara fisik, tetapi tidak bisa menghapus jejak digital, catatan telepon, atau kecurigaan yang masih tertinggal. Para penyelidik terus membangun kasus mereka secara diam-diam dan metodis, menunggu saat yang tepat untuk bertindak, membangun kasus yang begitu kuat sehingga keluarga Wagner tidak akan punya kesempatan untuk lolos dari keadilan. Lalu, pada 13 November 2018, tepat sebelum fajar, tim agen federal dan penegak hukum setempat
berkumpul di beberapa lokasi. Pertama, George Wagner keempat dan saudaranya Jake Wagner sedang berkendara di sepanjang jalan raya Ohio di Ross County. Dalam sebuah razia lalu lintas yang terkoordinasi, polisi mengepung mereka, tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Saat truk melambat dan berhenti, para petugas bergerak mendekat. Angkat tanganmu, tinggi-tinggi. Menarik mereka keluar dari kendaraan, memborgol mereka di pinggir jalan. Terus jalan. Perlu tepat, perlu tepat. Perlu tight. Tangan di belakang. Tangan di belakang. Berdiri. Bicara. Ayo. Bro, berdiri. Ayo. Bawa di ke belakang truk. Apakah Anda membawa sesuatu, Pak? Sesuatu yang bisa mencegah Anda melarikan diri? Apakah Anda membawa senjata api? Saya punya alat sedemikian di sebelah kanan saya. Bagaimana dengan senjata atau semacamnya? Tidak? Ada orang lain di dalam mobil? Apakah ada senjata? Senjata? Sama sekali tidak ada. Tidak ada apa-apa, tidak. Beban dakwaan itu terasa menekan. 8 dakwaan pembunuhan dengan pemberatan. Selanjutnya, George Billy Wagner ketiga ditangkap di Lexington, Kentucky, di ujung jalan masuk ke Root and Riddle Equine Hospital. Polisi mengatakan mereka menerima informasi bahwa dia mengunjungi rumah sakit itu dengan seekor kuda yang sakit. Angela, ada yang ingin Anda sampaikan? Angela Wagner ditangkap di rumah mereka di Scioto County, Ohio. Bersama-sama, mereka tetap mendukung putra-putra mereka, bahkan ketika kecurigaan mulai mencemari nama mereka. Namun sekarang sudah jelas bahwa seluruh keluarga Wagner telah menjadi bagian dari pembantaian berdarah dingin ini. Saat borgol mengencang di pergelangan tangan mereka, kebohongan yang telah mereka susun dengan hati-hati mulai terungkap. Selamat sore. Kami berjanji bahwa hari itu akan datang saat penangkapan dilakukan terkait pembantaian Pike County. Hari ini adalah hari itu. Kemarin Dewan Juri Agung Pike County mendakwa 4 orang atas pembunuhan berat dengan ketentuan hukuman mati. George Billy Wagner ketiga. Istrinya Angela Wagner dan putra-putra mereka George Wagner keempat. Dan Edward Jake Wagner. Setelah penyelidikan bersama yang ekstensif dan menyeluruh oleh kantor Jaksa Agung, Biro Investigasi Kriminal, serta bagian penuntutan khusus kami, dan kantor Sheriff Pike County Charles Reeder. Keempat individu ini sekarang telah ditahan karena diduga melakukan pembunuhan yang kejam, tanpa belas kasihan dan berdarah dingin ini. Ini adalah wajah-wajah para korban. Satu keluarga beserta anggota keluarga besarnya dibantai. Banyak dari mereka dibunuh saat sedang tidur. Mereka adalah Christopher Roden Sr., usia 40 tahun. Mantan istrinya, Dana Manley Roden, usia 37 tahun. Anak-anak mereka, Hannah Mae Roden, usia 19 tahun, Christopher Roden Jr., usia 16 tahun, Clarence Frankie Roden, usia 20 tahun, dan tunangannya, Hannah Hazel Gilley, usia 20 tahun. Selain itu, saudara laki-laki Christopher Roden, Kenneth Roden, usia 44 tahun. Sepupu mereka, Gary Roden, usia 38 tahun. Semua 8 korban dibunuh dengan darah dingin. Mereka ditembak di rumah mereka sendiri. Mereka dieksekusi secara brutal dan kejam. Para pembunuh mengetahui wilayah tersebut dan dengan cermat merencanakan pembunuhan mengerikan ini.
8 korban meninggalkan keluarga besar yang berduka, termasuk 4 anak kecil. Syukurlah dalam satu-satunya tindakan belas kasihan mereka, para pembunuh membiarkan 3 anak yang ada di lokasi kejadian tetap hidup. Anak-anak itu saat itu berusia 3 tahun, 6 bulan, dan 5 hari. Di pusat kasus ini, ada anggota dari satu keluarga yang kami yakini, berdasarkan bukti yang akan ditunjukkan, bersekongkol bersama untuk membunuh 8 orang ini, 8 teman mereka. 4 anggota keluarga Wagner, seorang suami, seorang istri, dan 2 putra dewasa mereka. Semuanya sekarang menghadapi banyak dakwaan, termasuk 8 tuduhan pembunuhan yang diperberat masing-masing. 1 tuduhan untuk setiap korban. Tuduhan pembunuhan berat tersebut juga mencakup ketentuan ancaman hukuman mati bagi keempat tersangka. Sekarang, karena ini adalah penuntutan yang masih berjalan, kami tidak akan bisa banyak bicara tentang motifnya. Tapi Anda akan melihat dari surat dakwaan bahwa hak asuh anak kecil itu berperan dalam kasus ini. Kami percaya bahwa keluarga Wagner bersekongkol bersama untuk menyusun rencana rumit membunuh 8 korban, berlindung di balik gelapnya malam, dan kemudian dengan hati-hati menutupi jejak mereka. Kami percaya bukti akan menunjukkan bahwa para tersangka menghabiskan berbulan-bulan merencanakan kejahatan tersebut. Mereka mempelajari kebiasaan dan rutinitas para korban. Mereka mengetahui tata letak rumah para korban. Mereka tahu di mana para korban tidur. Dan kemudian, setelah mengeksekusi setiap korban, kami yakin bukti-bukti selanjutnya akan menunjukkan bahwa para tersangka mengutak-atik barang bukti seperti ponsel para korban dan kamera pengawas di properti mereka. Sekarang, seperti dalam semua pembunuhan, bahkan yang direncanakan secara metodis sekalipun, tetap saja ada kesalahan yang terjadi. Dan tugas kami adalah menemukan kesalahan-kesalahan itu. Kami telah mengumpulkan bukti dalam kasus ini selama kurang lebih 2,5 tahun. Semua bukti kunci lainnya dalam penyelidikan ini telah membawa kami pada dakwaan dan penangkapan hari ini. Selain pembunuhan dengan pemberatan, keempat anggota keluarga ini juga didakwa dengan sejumlah pelanggaran lainnya. Itu termasuk konspirasi. Terlibat dalam rangkaian aktivitas korup, pembobolan dengan pemberatan, karena diduga membobol rumah keluarga Roden untuk melakukan kejahatan, memanipulasi barang bukti, kepemilikan senjata berbahaya secara ilegal, penggunaan properti tanpa izin, penyadapan komunikasi melalui kabel, lisan, atau elektronik, dan terakhir, menghalangi proses hukum. Keempat tersangka juga menghadapi tuduhan pemalsuan karena diduga memalsukan dokumen hak asuh anak. Dua orang lainnya juga ditangkap hari ini sehubungan dengan upaya menutupi kejahatan-kejahatan ini. Dan izinkan saya kembali menekankan, kedua orang ini ditangkap terkait upaya menutupi kejahatan-kejahatan ini. Ibu Angela, Rita Newcomb, dan Ibu Billy Frederica Wagner. Tuduhan terhadap kedua tersangka ini berkaitan dengan dugaan tindakan mereka untuk menyesatkan pihak berwenang kami. Sejak kedatangan unit TKP BCI kami pada pagi hari tanggal 22 April 2016 hingga sekarang, kami tidak pernah berhenti bekerja demi keadilan bagi para korban. Dan saya meminta tim saya untuk membuat perkiraan, dan ini memang hanya perkiraan, tentang jumlah waktu yang dihabiskan dalam penyelidikan ini. Ini akan mencakup waktu dari kantor sheriff. Ini juga akan mencakup waktu dari BCI. Ini juga akan mencakup waktu para penyidik kami. Ini juga akan mencakup laboratorium kami. Dan itu memakan waktu puluhan ribu jam. Tidak ada cara benar-benar untuk tahu secara pasti.
Kami telah menindaklanjuti lebih dari 1.100 petunjuk dari masyarakat. Kami telah melakukan 50 wawancara, menyampaikan dan melaksanakan lebih dari 200 surat panggilan, surat perintah penggeledahan, dan perintah pengadilan, serta menguji lebih dari 700 barang bukti. Tim juga telah menempuh ribuan mil untuk pergi ke 10 negara bagian yang berbeda. Sebagai hasil langsung dari penyelidikan ini, itu termasuk waktu yang cukup lama di Alaska, tempat keluarga Wagner pindah sebelum kembali ke Pike County. Tim kami menggunakan teknologi baru yang inovatif. Ini tentu saja bukanlah akhir. Ini adalah hari yang baru. Dalam kasus ini, saat kami berusaha untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang diduga melakukan pembunuhan keji ini dan mendapatkan secercah keadilan bagi para korban. Keluarga Wagner menurut jaksa telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Tujuan mereka menyingkirkan keluarga Roden untuk mendapatkan hak asuh atas putri Jake dan Hannah. Namun, ketika mereka muncul di pengadilan untuk sidang awal pada bulan November dan Desember 2018, mereka mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Baru pada 21 April 2021, di peringatan 5 tahun pembunuhan itu, kasus ini akhirnya mendapatkan momentum ketika Jake Wagner mengejutkan seluruh negeri dengan mengaku bersalah atas pembunuhan 5 anggota keluarga Roden. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan untuk menghindari hukuman mati bagi dirinya dan semua anggota keluarganya, Jake setuju untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan bersaksi melawan anggota keluarganya yang melibatkan mereka dalam rencana tersebut. Saya bersalah. Apa pengakuan yang ingin Anda ajukan untuk dakwaan kedua yang menuduh Anda melakukan pembunuhan berat terhadap Christopher Roden Robinson? Dan saya bersalah pembunuhan. Dan untuk dakwaan ketiga yang menuduh Anda melakukan pembunuhan berat terhadap Gary Rosen, apa pengakuan yang ingin Anda ajukan? Dan saya jelas tidak bersalah. Apa pengakuan yang ingin Anda ajukan untuk dakwaan keempat yang menuduh Anda melakukan pembunuhan berat terhadap Clarence Franklin Roden? Dan saya bersalah, Yang Mulia. Dan untuk tuduhan pembunuhan berat terhadap Hannah Hazel Gill, pengakuan apa yang ingin Anda ajukan? Saya bersalah, Yang Mulia. Pengakuan apa yang ingin Anda ajukan pada dakwaan ke-6 atas tuduhan pembunuhan berat terhadap Dana Riddle? Saya bersalah, Yang Mulia. Pengakuan apa yang ingin Anda ajukan pada dakwaan ke-7 atas tuduhan pembunuhan berat terhadap Hannah dan saudara laki-lakinya? Saya bersalah, Yang Mulia. Pengakuan apa yang ingin Anda ajukan pada dakwaan ke-8 atas tuduhan pembunuhan berat terhadap Christopher Wood Jr.? Selama kesaksiannya, Jake memberikan rincian yang mengerikan tentang malam pembunuhan itu. Dia mengakui bahwa dia dan keluarganya telah merencanakan pembunuhan itu selama berbulan-bulan dengan hati-hati memetakan rumah dan pergerakan mereka. Dia menggambarkan bagaimana mereka memasuki rumah Roden di tengah malam, membungkam para korban satu persatu. Jake secara pribadi mengakui telah membunuh 5 anggota keluarga Roden, sementara anggota keluarganya yang lain melakukan pembunuhan terhadap 3 korban lainnya. Bahkan rencana yang paling terorganisir sekalipun bisa meninggalkan jejak digital. Dan dalam kasus pembunuhan di Pike County, jejak-jejak itu muncul dalam bentuk pesan teks. Percakapan samar, pertukaran emosi, dan petunjuk-petunjuk halus yang jika dilihat kembali mengungkapkan begitu banyak hal. Pesan-pesan yang dipertukarkan antara anggota keluarga Wagner dan keluarga Roden menjadi bagian penting dari penyelidikan. Khususnya pesan teks antara Jake Wagner dan Hannah Roden. Dalam beberapa bulan menjelang pembunuhan, pesan-pesan ini mengisyaratkan adanya ketegangan yang semakin meningkat terkait hak asuh atas putri mereka. Ketegangan yang pada akhirnya akan meledak menjadi kekerasan mematikan. Dari Jake, dia tidak akan pergi ke penitipan anak Hannah. Dari Hannah, kamu bukan bosku. Dari Jake, Hannah, aku bukan bosmu, tapi Sats tidak akan pergi ke penitipan anak. Pesan berikutnya, Hannah, angkat teleponnya dan bicara denganku. Dari Hannah, kamu bukan pembuat keputusan, aku yang membuatnya, titik. Dari Jake, kenapa kamu mengabaikanku, Hannah? Pesan berikutnya, dan kenapa kamu sampai kepikiran soal penitipan anak?
Triple L 62. Percakapan dari 4 April 2015 dari Jake. Kalau kamu sudah move on, Hana, ya berarti memang sudah. Pesan berikutnya, 2 tanda tanya. Dari Hana. Tidak, aku belum. Aku baik-baik saja menjadi diriku sendiri. Dari Jake, kamu sudah melupakan aku. Dari Hana. Oke, aku tidak menjalin hubungan baru. Aku hanya butuh menenangkan pikiranku. Dari Jake, maksudnya apa? Dari Hana, aku perlu mencari tahu apa yang aku inginkan. Dari Jake, kamu tahu, kalau kamu memutuskan kamu memang menginginkanku, aku hanya ingin bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan lahanku. Triple L 63. Percakapan dari 17 April 2015 dari Jake. Kenapa tidak, Hana? Dari Hana, aku tidak tahu. Dari Hana, ya, aku tidak akan menandatangani dokumen apapun, titik. Dari Jack, dokumen apa? Satu-satunya yang kita tandatangani adalah kesepakatan kita untuk 50, 50 per 50, itu saja. Dan kamu akan membacanya sebelum kita menandatanganinya. Aku akan membawa komputerku saat menjemputnya besok, supaya kamu bisa membacanya. Dari Hana, aku tidak harus menandatanganinya. Dari Jack, apa kamu mau menulisnya sendiri? Triple L 64. Lembar sampul lain yang menunjukkan informasi sumber cadangan. Dan semua 65. Percakapan dari tanggal 9 Juni 2015 dari Jake. Kenapa kamu mengabaikanku? Apa aku tidak berarti apa-apa bagimu? Pesan berikutnya. Apa kamu tidak mencintaiku? Tidak merindukanku? Tidak merindukan cinta kita? Pesan berikutnya. Hana, pesan berikutnya. Katakan pada Sud aku mencintainya. Pesan berikutnya. Dan aku masih mencintaimu, meskipun aku pikir kamu tidak mencintaiku. Dari Hana, aku tidak ingin bersamamu. Aku punya hal lain yang harus aku pikirkan. Maaf. Hana May sangat bersikeras. Dia tidak mau menyerahkan hak asuh putrinya kepada Jake Wagner. Dalam salah satu pesan media sosial kepada Tess Ruggles, ibu dari mantan istri George Wagner, Tabitha Claytor, Hana May menulis, "Aku tidak akan menandatangani surat-surat itu. Mereka harus membunuhku dulu." Tess menasihati Hana May agar tidak melakukan apa yang telah dilakukan Tabitha, yaitu tertipu untuk menyerahkan hak asuh putrinya. Julia F. Sledge, seorang analis intelijen kriminal, membacakan percakapan tersebut saat memberikan kesaksian di persidangan George Senior. Percakapan itu terjadi pada 9 Desember 2015. Pesan pertama berasal dari Hannah Roden. Aku tahu seperti apa mereka. Aku sudah 5 tahun menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan aku tahu rasanya punya anak dengan salah satu dari mereka juga. Aku tidak akan menandatangani surat-surat itu. Dan rumahku sangat bersih. Dan mereka tidak bisa membuktikan aku tidak layak, jadi aku tidak akan kehilangan Sofia. Hana melanjutkan, sebenarnya aku baru saja mendapatkan rumah baru yang lebih besar, lebih banyak kamar dan semuanya. Tess menjawab, itu bagus. Aku senang melihat kamu baik-baik saja. Aku sudah berurusan dengan mereka selama bertahun-tahun. Angela tidak pernah menyukaiku sejak awal, karena Freddie memberitahu semua orang bahwa aku adalah putrinya, yang membuat Angela cemburu. Tapi aku sama sekali tidak peduli dengan mereka, selain Freddie, Bob, dan Robin. Aku ada salah ketik. Maksudku, aku bicara padamu, Nak. Mungkin kamu tidak percaya apapun yang dikatakan keluarga itu. Hei, ambil kembali bayimu dan bilang pada mereka untuk pergi ke neraka. Maaf kalau aku terlihat meledak-ledak, tapi Tabby sudah menggangguku sepanjang minggu dan aku mulai merasa sangat gelisah. Aku senang melihat kamu melakukan itu. Kamu baik-baik saja. Aku benar-benar senang. Hana menjawab, aku tidak akan pernah menandatangani surat-surat itu. Itu tidak akan terjadi. Mereka harus membunuhku dulu. Tess menjawab, bagus sayang, pastikan kamu melakukannya. Tertulis, T, jangan pernah menandatangani apapun. Itu akhir dari percakapan. Dan sekali lagi, bisakah Anda memberitahu kami tanggal komunikasi itu? 9 Desember 2015. Oke, dan sekali lagi, apakah itu percakapan yang Anda identifikasi di antara catatan yang Anda terima dari Facebook untuk akun Facebook milik Hana May Rogan? Ya. Dan Anda memberitahukannya kepada para penyidik karena Anda merasa itu memiliki nilai investigasi yang tinggi? Ya. Bahkan Tabitha sendiri juga membagikan kekhawatirannya tentang masalah hak asuh dengan Hana May. Saat dia bersaksi di persidangan keempat George Wagner, dia membacakan beberapa pesannya kepada Hana May saat berada di atas mimbar. Mayday, ada beberapa tambahan. Pesan, semuanya dari tanggal 28 Maret 2015. Dan penandanya ada di sebelah kiri dari itu. Itu dimulai dengan, jadi Cody bilang, Ya. Oke.
Sekali lagi, jika Anda bisa melihat itu dan beritahu saya, apakah Anda ingat menerima pesan itu atau menerima dan membalas rangkaian pesan itu? Tammy. Dan bisakah Anda memberitahu kami apa yang tertulis di situ? Aku bilang begitu. Cody bilang, kamu dan Jake akan menjalani proses hak asuh. Hannah bilang, ia sedang mencoba mencari pekerjaan. Dan dia juga bilang, kita seharusnya pergi ke pengadilan untuk urusan itu. Aku bilang, ya, kamu kan ibunya, jadi seharusnya itu tidak sulit bagimu. Tapi kita sedang berurusan dengan Angela. Lalu aku juga bilang, dan kita tahu bagaimana dia kalau sudah berurusan dengan Vine dan Sons. Matthew. Ada suara bising di luar, pas sekali waktunya. Jadi saya minta Anda untuk tetap tenang. Sekarang setelah suara bisingnya selesai, bisakah Anda menjawab pertanyaannya lagi? Ya. Dia sudah punya, mungkin dia perlu mengatakannya lagi. Oke, bagian terakhir yang kamu katakan. Mulai saja dari saat kamu bilang, ya, kamu adalah ibunya. Lalu baca dari situ. Aku rasa itu yang aku katakan. Ya, kamu ibunya, jadi seharusnya itu tidak sulit bagimu. Tapi kita sedang berurusan dengan Angela. Dan kamu tahu bagaimana dia kalau sudah menyangkut. Vine dan Sons. Oke, dan siapa yang beli? Putra saya. Dan siapa ini? Putrinya. Tapi pesan-pesan yang benar-benar membuat khawatir adalah pesan-pesan yang dipertukarkan di dalam keluarga Wagner sendiri. Penyidik menemukan serangkaian pesan teks yang samar, maksudnya terselubung, tapi jelas tujuannya. Sebuah rencana mulai terbentuk. Dan membunuh 8 orang. Diskusi tentang hak asuh, percakapan mengenai senjata api, dan perencanaan strategis untuk menyingkirkan segala hambatan di jalan mereka. Meskipun pesan-pesan tersebut bukanlah pengakuan langsung, pesan-pesan itu membentuk jejak bukti yang menunjukkan sejauh mana koordinasi keluarga tersebut. Rencana untuk membeli amunisi, diskusi tentang membungkam para korban, dan penyebutan yang menyeramkan tentang menyingkirkan ancaman. Ketika pesan-pesan teks akhirnya diungkapkan di pengadilan, pesan-pesan itu menjadi beberapa bukti yang paling memberatkan. Percakapan digital ini yang dulunya tersembunyi di balik ponsel yang terkunci dan rahasia keluarga, kini dipertontonkan secara penuh. Ketika Anda memikirkan apa yang mereka lakukan setelahnya, dan Anda tahu bagaimana mereka sempat tetap di sekitar situ, tiba-tiba saja mereka menghilang begitu saja, berakhir di Alaska. Bahwa mereka benar-benar berpikir bisa lolos dari hal seperti itu, lalu mereka kembali untuk membela nama baik mereka. Saya pikir itu sekali lagi memberi Anda wawasan tentang dinamika keluarga mereka dan tentu saja beberapa psikopatologi yang terjadi. Mereka sudah berkali-kali mengatakan, dan saya tahu Angela Wagner secara khusus mengatakan kepada saya bahwa keluarganya sedang difitnah. Saya punya pesan-pesan Facebooknya. Ini dari bulan Mei 2021. Dan kamu tahu, mereka bersumpah mati-matian bahwa mereka tidak melakukan ini. Lalu tiba-tiba April, Mei sekitar waktu itu, memasuki tahun 2021, dan kami mendapat kabar bahwa Jake akan mengaku bersalah. Aku mengetahui tentang ini, dan aku hampir jatuh dari kursiku. Saat itu aku sedang meliput sidang Snowden. Dan aku pikir dia akan menjadi yang terakhir, tapi ternyata dia yang pertama. Jadi jelas, aku dengar dari kabar burung bahwa dia menemukan Tuhan, bahwa dia benar-benar menemukan Tuhan di penjara, atau seharusnya aku bilang di tahanan, dan itulah alasan Jake memutuskan untuk jujur. Pengakuan Jake Wagner menandai titik balik besar dalam kasus ini, tapi itu juga membuat banyak orang di komunitas bergulat dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin satu keluarga lengkap, orang tua dan anak-anak, bisa bersekongkol untuk melakukan tindakan sekeji itu? Kasus ini mengguncang wilayah tersebut ketika hal ini terjadi. Gagasan untuk masuk dan membunuh semua orang kecuali bayi, termasuk beberapa remaja, benar-benar menarik perhatian banyak orang. Dan bayi-bayi itu berada di dalam rumah. Salah satunya berusia 4 hari, tidur di samping ibunya. Ya, sangat memilukan ketika Anda mendengar tentang hal ini.
Dan ini juga sangat jahat ketika jika kita mempercayai apa yang didakwakan oleh jaksa, betapa banyak perencanaan yang dilakukan untuk ini, dan betapa besar upaya untuk membuatnya terlihat seperti sesuatu yang bukan, seperti transaksi narkoba yang gagal. Perencanaan yang mendalam dan disengaja. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap pembelian adalah bagian dari rencana besar. Keluarga Wagner tidak hanya melakukan pembunuhan. Mereka sedang menjalankan sebuah konspirasi, sebuah rencana yang lahir dari rasa takut, obsesi, dan keinginan untuk mengendalikan. Dari peredam suara hingga alat pengacak sinyal ponsel, peralatan pengawasan hingga senjata api, keluarga Wagner tidak membiarkan apapun bergantung pada kebetulan. Mereka mengintai rumah keluarga Roden, mengawasi pergerakan mereka, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ini bukanlah pekerjaan satu orang saja. Ini adalah upaya terkoordinasi oleh seluruh keluarga. Dengan pengakuan Jake Wagner di tangan, jaksa mengalihkan perhatian mereka ke George Wagner yang keempat, Angela Wagner, dan Billy Wagner. Masing-masing dari mereka menghadapi dakwaan pembunuhan yang diperberat, konspirasi, dan kejahatan lainnya yang terkait dengan pembantaian tersebut. Pada 10 September 2021, 5 bulan setelah Jake mengaku, Angela Wagner mengaku bersalah. Dia tidak menjalani persidangan, tetapi dia memberikan kesaksian di persidangan George Wagner yang keempat. Pada September 2022, persidangan George Wagner yang keempat dimulai. Apa yang kamu ingat? Ibuku dan saudaraku sudah mengatakan itu sejak awal. Itulah kenapa aku percaya kalau kami dijebak. Karena mereka bilang bahwa mereka memutarbalikkan semua yang ada di ponsel dan laptop ibuku dan saudaraku. Dan mereka mencoba menjebak kami. Dan apakah itu pola pikirmu selama percakapan-percakapan ini? Ya. Setelah mendengarkan rekaman-rekaman yang kita dengar di pengadilan, bagaimana perasaan Anda tentang apa yang dikatakan Jake dan apa yang sekarang Anda ketahui telah dia lakukan? Sekarang saya tahu bahwa dia benar-benar berbohong kepada saya. Bagaimana dengan ibumu? Sama saja, dia sudah berbohong kepadaku sejak awal. Apakah kamu pernah mengatakan kepada ibumu, merujuk pada rekaman-rekaman ini, apakah kamu pernah mengatakan kepada ibumu bahwa kamu akan menanggung kesalahan atas pembunuhan ini? Tidak, saya tidak pernah. Saat kami mendengarkan rekaman-rekaman ini, sebenarnya ada pesan teks yang ditunjukkan kepada juri antara kamu dan Joseph. Apakah kamu ingat itu? Ya. Baiklah. Sesuatu tentang betapa dekatnya keluargamu. Ya. Bisa kamu jelaskan pesan teks itu? Kami memang selalu dekat sepanjang hidup kami. Dan saat itu, dia sedang membicarakan untuk pindah ke sini. Dan aku hanya ingin dia mengerti bahwa aku dan keluargaku cukup dekat satu sama lain. Dan dia bilang, itu tidak masalah. Keluarganya juga seperti itu. Apakah pesan teks itu ada hubungannya dengan pembunuhan ini? Tidak ada. Mengacu kembali pada rekaman-rekaman yang tadi kita dengarkan, apakah saya ingat mendengar Anda mengatakan sesuatu seperti, dan ini adalah percakapan antara Anda dan Jake. Setiap kali saya melakukan sesuatu, kamu mengadukan saya. Ya. Bisakah Anda menjelaskannya? Itu kembali ke masa kecil kami. Apa maksudmu? Apapun yang aku lakukan saat kecil, saudaraku selalu lari memberitahu ibuku. Ada rekaman lain yang kami dengarkan beberapa hari terakhir di mana kamu bilang sesuatu tentang semua orang berusaha menjatuhkan kita. Ya. Apa maksudmu dengan itu? Semua yang dibicarakan di Topics dan Facebook, rasanya semua orang menentang keluargaku. Salah satu percakapan yang kami dengarkan melibatkan saudaramu dan ibumu. Dan kamu seperti ada di latar belakang. Ibumu mengatakan sesuatu tentang mereka menjebak kita. Apakah kamu ingat itu? Ya. Dan bahwa dia akan menerima hukuman mati. Ya. Kamu ingat itu? Ya. Pada saat itu, apakah kamu tahu ibumu dan saudara laki-lakimu terlibat dalam pembunuhan ini? Atau melakukan pembunuhan itu? Tidak. Saya rasa itu terjadi dalam percakapan yang sama ketika Jake bilang dia akan lolos entah bagaimana caranya. Apakah kamu ingat itu? Ya. Pada saat itu, apakah kamu tahu dia telah membunuh orang-orang ini? Tidak. Saya berasumsi bahwa dia sedang membicarakan jika dia dijebak dan divonis bersalah secara keliru. Lalu suara Anda terdengar di latar belakang, dan Anda berkata tidak akan ada kursi listrik atau penghargaan kata-kata hari ini. Ya. Kamu ingat itu? Ya.
Apa maksudmu dengan itu? Aku hanya merasa kesal ketika orang-orang memusik keluargaku dan semacamnya. Apalagi ketika aku sudah begadang 5 hari tanpa tidur dan minum kafein dalam jumlah besar. Dan itu membuatmu mudah tersinggung. Apakah saat itu kamu tahu bahwa ibumu dan saudaramu benar-benar bersalah atas sesuatu? Tidak. Apakah kamu bersalah atas salah satu dari dakwaan ini? Tidak. Persidangan telah berlangsung lama dan rumit, dengan pengacara pembela berargumen bahwa tidak semua anggota keluarga Wagner sama-sama bersalah dalam pembunuhan tersebut. Bagaimana dengan Jake saat dia di sini tertawa, tersenyum dan menyeringai saat membicarakan pembunuhan ini? Dia berdarah dingin. Saya pikir dia psikopat. Dia tampak tidak peduli sama sekali. Seolah-olah sedang duduk santai membicarakan pertandingan sepak bola di hari Senin pagi. Begitulah cara dia membicarakan pembunuhan orang-orang ini. Itu menjijikan. Dia orang yang sakit. Kamu tidak bisa percaya apa yang dikatakan orang itu. Dan Angela juga tidak jauh lebih baik. Oke? Kamu tahu Angela bersaksi bahwa Hannah seperti anaknya sendiri kan? Mereka tinggal bersama. Di sana, di Jalan Peterson, dia sering mengobrol dengan Hannah di malam hari. Orang-orang di lantai atas, sepertinya itu maksudnya. Di mana mereka akan merawat anak-anak dan mungkin terbangun di tengah malam lalu duduk di atas tangga dan mengobrol. Mungkin seperti yang dilakukan orang-orang di tengah malam. Benar? Itu putri keduanya dan dia merencanakan untuk membunuhnya. Dan itulah yang benar-benar dia lakukan. Kamu tidak berpikir dia akan mengorbankan George, tapi dia justru merencanakan untuk membunuh Hannah. Pada 20 November 2022, George Wagner yang keempat dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, termasuk 8 dakwaan pembunuhan yang diperberat. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Vonis ini menandai kemenangan besar bagi pihak penuntut yang berhasil berargumen bahwa George yang keempat adalah salah satu konspirator utama meskipun dia tidak secara langsung menarik pelatuk. Billy Wagner diperkirakan akan menjalani persidangan dengan jaksa penuntut berupaya membuktikan perannya dalam merencanakan dan ikut serta dalam pembunuhan tersebut. Jaksa penuntut diperkirakan akan menggunakan kesaksian Jake dan Angela untuk merinci lebih lanjut konspirasi keluarga tersebut dan menunjukkan sejauh mana keterlibatan Billy. Saat ini, proses hukum terkait pembunuhan di Pike County masih berlangsung dengan Billy Wagner dan Angela Wagner menunggu nasib mereka di ruang sidang. Pengakuan bersalah, kesaksian, dan persidangan yang masih berlangsung merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju keadilan bagi keluarga Roden. Bagi komunitas di Pike County, luka akibat pembantaian itu sangat mendalam. Daerah yang dulunya tenang dan pedesaan itu berubah menjadi pusat salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah Ohio. Kasus ini membuat para penduduk berjuang menghadapi perasaan dikhianati, kehilangan, dan marah, serta pertanyaan yang menghantui tentang bagaimana kejahatan seperti itu bisa tumbuh di komunitas mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga negara bagian Ohio karena telah menanggung beban ini. Hal seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi pada keluarga ini di Ohio Selatan. Saya hanya ingin berkomentar, Tony, tentang bagaimana hubungan antara keluarga Wagner dan setidaknya saudara Anda, Chris. Tampaknya penuh kasih sayang dan sebagainya. Apa pendapat Anda tentang semua kegilaan ini? Anda sudah mengucapkan kata itu. Kegilaan. Apa yang Anda rasakan saat mendengar putusan bersalah pertama? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Dan apa yang terlintas di pikiran orang lain yang ingin berkomentar? Saya merasa kasihan padanya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena dia manusia. Bagaimana kamu bisa menemukan sisi kemanusiaan di saat seperti ini, ketika dia telah melakukan begitu banyak hal pada keluargamu? Saya pikir kita semua memiliki sisi manusia dalam diri kita. Hanya saja ada perbedaan di antara kita. Bisakah kamu memberitahu kami apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Sedikit kedamaian. Kita masih punya jalan panjang yang harus ditempuh. Kita akan sampai di sana karena kita adalah keluarga. Saat persidangan terus berlanjut, satu hal tetap jelas. Tragedi pembunuhan di Pike County tidak akan pernah terlupakan. 8 nyawa direnggut dan seluruh keluarga hancur dalam tindakan kekerasan yang tak terbayangkan. Namun melalui upaya penegakan keadilan, harapannya adalah mereka yang bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya dan keluarga Roden akan dikenang bukan karena cara mereka meninggal, tetapi karena kehidupan yang mereka jalani.